Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kapasitas lapangan penempatan kontainer di PT XYZ. Sebelumnya, saya sebagai penulis utama, Doni Putra Pratama, dan penulis pendamping yaitu Bapak Ibnu Lukman Pratama. Kami berasal dari Logistik Migas, PMK Migas. Yang pertama itu pendahuluan. Jurnal ini dilatar belakangi berasal dari banyaknya arus kontainer pada ekspor-impor. Semakin banyaknya pula kontainer kosong yang digunakan, sehingga berkurangnya lahan untuk menampung kontainer yang telah digunakan dalam kegiatan ekspor-impor. Depo kontainer kosong atau empty container sebagai solusi penyimpanan kontainer tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas lapangan penumpukan yang menunjang dengan cara mengetahui pemanfaatan kapasitas lapangan yang telah digunakan. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan di sini yaitu terdapat dua metode. Yang pertama metode forecasting. Peramalan atau perhitungan perkiraan kapasitas lapangan penumpukan kontainer pada masa yang akan datang, yaitu berdasarkan data pergerakan dan kapasitas lapangan tahun yang telah lampau. Di sini terdapat dua metode sebagai pembanding dalam melakukan perhitungan peramalan. Yang pertama, double exponential smoothing. Metode ini digunakan ketika data menunjukkan adanya tren seperti pemulusan sederhana, kecuali terdapat dua komponen yang harus diupdate setiap periode, level dan trennya. Yang kedua yaitu tren eksponensial. Persamaan ini digunakan untuk mengukur sebuah deret waktu yang mengalami kenaikan atau penurunan secara cepat. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu, X, yang dinyatakan sebagai pangkat. Yaitu selanjutnya metode kedua, tingkat pemanfaatan depo kontainer atau yard occupancy ratio. Tingkat penggunaan lapangan penumpukan pada depo kontainer atau yard occupancy ratio sendiri merupakan perbandingan antara pemakaian fasilitas lapangan penumpukan kontainer dengan kapasitas tersedia yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Selanjutnya itu masuk ke pembahasan. Yang pertama ada perhitungan prediksi lift off dengan metode double exponential smoothing. Ini menggunakan Minitab di sini perhitungan peramalan lift off menggunakan double exponential smoothing ini mendapatkan koefisien korelasi alfanya 0,1 dan betanya 0,1. Yaitu ada menggunakan metode tren eksponensial. Di sini perhitungan manualnya menggunakan Excel di mana Y-aksen sama dengan A kali B pangkat X. Di mana A dan B merupakan nilai konstanta, sedangkan X periode Y merupakan data aktual atau berkala. Dari hasil di sini bahwa Y-aksennya sendiri dapat kita ketahui bahwa persamaan tren eksponensial pada lift off kontainer Y-aksen sama dengan 986,06 dikali 0,989 pangkat X. Dari kedua metode tersebut, perbandingan hasil kesalahan error pada prediksi lift off periode 2021, di mana menggunakan metode double exponential smoothing mendapatkan nilai MAPE 14,19% dan MAD 148, sedangkan MSD-nya 33.316,8. Sedangkan dengan menggunakan tren eksponensial, nilai MAPE itu sendiri mendapatkan 13,5%. Sedangkan MAD-nya 136,7, MSD-nya 30.049,1. Berdasarkan hasil perbandingan akurasi kesalahan lift off pada kedua metode tersebut, maka peramalan yang sesuai yaitu tren eksponensial. Selanjutnya, yaitu perhitungan prediksi lift on dengan metode tren eksponensial. Pada perhitungan peramalan lift on ini menggunakan Minitab mendapatkan koefisien korelasi alfa 0,1 dan beta 0,1.
Sedangkan menggunakan metode tren eksponensial, mendapatkan Y-aksen sama dengan A kali B pangkat X-nya yaitu 1035,443 dikali 1,004 pangkat X. Itu merupakan nilai Y-aksen pada tren eksponensial. Sehingga terdapat perbandingan hasil kesalahan pada prediksi lift on periode 2021 untuk metode double exponential smoothing atau mendapatkan nilai MAPE 11,3%, MAD 114, sedangkan MSD-nya 17.028,3. Untuk metode tren eksponensial sendiri mendapatkan nilai MAPE 10,6%, MAD-nya 106,8, sedangkan MSD-nya 15.248. Berdasarkan hasil perbandingan akurasi kesalahan lift on pada kedua metode, maka metode yang digunakan yaitu metode tren eksponensial. Sini dapat diketahui hasil prediksi lift off dan lift on periode 2021. Di mana selama 1 tahun tersebut total lift off yang didapat yaitu 9.106 berdasarkan hasil prediksi menggunakan tren eksponensial. Sedangkan nilai lift on yaitu 13.582 TEUs. Ini merupakan hasil prediksi lift off 2021 menggunakan Minitab, yaitu terdapat penurunan grafik. Selanjutnya, sedangkan pada hasil prediksi lift on 2021 menggunakan Minitab, terdapat kenaikan pada nilai lift on-nya. Berdasarkan kedua perhitungan peramalan tersebut, maka perkiraan arus kontainer tahun 2021 untuk lift off-nya sendiri sebesar 9.106 TEUs dan lift on 13.582 TEUs. Sehingga didapat arus kontainer pada tahun 2021 dengan menggunakan rumus arus kontainer sama dengan lift off ditambah lift on, maka arus kontainer 22.688 TEUs. Selanjutnya itu perkiraan bermanfaat lapangan depo kontainer pada tahun 2021. Di mana di sini kita menggunakan 2 kali perhitungan pemanfaatan lapangan depo, yaitu dengan menggunakan tinggi penumpukan sebanyak 4 tir, dan selanjutnya alternatif tinggi penumpukan sebanyak 8 tir. Pada tinggi penumpukan 4 tir, terdapat nilai YOR rata-rata yaitu 34% hingga 32% selama bulan Januari sampai Desember. Sehingga pemanfaatan lapangan depo kontainer pada tahun 2020 sampai 2021 yaitu mengalami pengurangan tingkat pemanfaatan lapangan. Pada tinggi penumpukan 4 tir, YOR tahun 2020 yaitu 36%, berasal dari kapasitas tersedianya 69.120 TEUs, sedangkan kapasitas terpakainya 24.557 TEUs. Sedangkan untuk tahun 2021, kapasitas terpakai yaitu sebanyak 22.688 TEUs, dan kapasitas tersedianya 69.120 TEUs, dengan net occupancy ratio 33%. Selanjutnya itu perkiraan pemanfaatan lapangan depo kontainer dengan menggunakan alternatif tinggi penumpukan 8 tir. Di sini di mana rata-rata YOR dari Januari hingga Desember terdapat 17-16%. Sehingga dapat diketahui dengan alternatif tinggi penumpukan 8 tir, kapasitas terpakai pada tahun 2020 24.557 TEUs, sedangkan kapasitas tersedia 138.240 TEUs dengan occupancy ratio-nya sebesar 18%. Sedangkan tahun 2021 kapasitas terpakai yaitu sebanyak 22.688 TEUs, sedangkan kapasitas tersedianya 138.240 TEUs dengan tingkat pemanfaatan lapangan occupancy-nya sebesar 16%. Selanjutnya itu kesimpulan.
Berdasarkan hasil jurnal dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa depo kontainer merupakan salah satu rantai pasok yang terdapat dalam alur logistik peti kemas, yang dimana dibutuhkan analisis untuk mencapai efisiensi tingkat pemanfaatan lapangan kontainer dengan peramalan data lift off dan lift on menggunakan metode tren eksponensial. Metode tersebut digunakan karena mendapatkan nilai kesalahan terkecil. Pada hasil peramalan lift off tahun 2021 sebesar 9.160 TEUs. Sedangkan hasil peramalan lift on tahun 2021 sebesar 13.582 TEUs. Dari hasil tersebut didapatkan perkiraan arus kontainer untuk tahun 2021 sebesar 22.688 TEUs per tahun. Selanjutnya kesimpulan kedua, tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan atau YOR pada depo kontainer PT XYZ merupakan perbandingan jumlah pemakaian lapangan dalam bentuk TEUs dengan kapasitas yang tersedia. Dari hasil analisis, tingkat pemanfaatan lapangan depo kontainer kosong pada tahun 2020 dengan tinggi penumpukan patir memiliki YOR sebesar 33%. Sedangkan untuk tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan depo kontainer dengan alternatif tinggi tumpukan sebanyak 8 tir tahun 2020 sebesar 18%. Sedangkan tahun 2021 sebesar 16% pada tinggi 8 tir. Di mana pada kondisi peramalan 2021 tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan depo kontainer mengalami penurunan. Dengan hal tersebut, maka depo kontainer dapat mengefisiensikan suplai rantai pasok dari alur logistik peti kemas untuk kegiatan ekspor impor di Indonesia. Ya. Sudah sampai di penghujung presentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.